Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami di Siddhartha. Sebelumnya teman-teman, mohon maaf cukup lama ya saya off karena dari keluarga besar ada yang terkena sakit COVID dan akhirnya dipanggil Tuhan, teman-teman. Jadi cukup lama, sekitar hampir kalau dari video terakhir hampir 1 bulan kayaknya, karena memang kurang lebih dari terkena dan akhirnya tidak ada, memang kurang lebih sekitar 3 minggu, dan sekarang udah hampir 1 minggu setelah nggak ada. Udah lebih tenang sih teman-teman, cuman ya pesan saya sama teman-teman, jaga kesehatan, yang bisa aktivitas di rumah sebisa mungkin di rumah, walaupun saya tahu teman-teman nggak gampang ya di masa-masa ini sambil kerja sambil mikirin pandemi juga, keluarga belum ada masalah-masalah yang lain gitu. Saya berharap dan saya berdoa teman-teman sehat. Bagi yang keluarganya ada yang sakit, saya doakan kesembuhan. Bagi yang pernah kehilangan juga, entah itu karena COVID ataupun bukan, saya juga berdoa semoga semuanya lancar ya, diterima di sisi Tuhan. Anyway teman-teman, hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja ya teman-teman. Kemarin saya punya ide, pengen ngebahas tentang apa sih jadi merek berbanding dengan fungsi, bukan fungsi secara pemakaian tapi fungsi secara global lah ya. Jadi misalnya contoh gini, merek jam tangan ini tuh bagusnya atau keunggulannya bisa apa sih gitu. Jadi apa ya, merek berbanding lurus dengan fungsi apa gitu mungkin ya teman-teman. Nanti saya rangkum judulnya ya teman-teman. Anyway, jadi maksud saya gini, kalau kita beli jam tangan, misalnya contoh merek ini, itu tuh fungsinya bisa buat apa aja sih, bagusnya buat apa aja sih gitu. Termasuk value ya, termasuk value. Jadi saya mulai dari yang pertama, yang menurut saya bisa jam tangan atau merek-merek jam tangan yang bisa menjadi store value. Maksudnya store value itu disimpan jangka panjang itu bisa bagus teman-teman. Jadi store value ya, store value. Satu itu adalah store value. So far ya, sejauh yang saya pelajari cuma ada 3 sih teman-teman, yaitu adalah Rolex, Audemars Piguet. Ini Audemars Piguet nih bisa dibilang beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, bahkan mungkin tahun lalu, belum termasuk tahun lalu awal ya, belum termasuk merek yang sebagus hari ini nih. Sekarang kalau teman-teman perhatiin harga-harga Audemars Piguet, terutama model Royal Oak ya, itu melambung tinggi teman-teman, lagi in banget gitu. Dan yang ketiga adalah Patek Philippe. Menurut saya kalau teman-teman menyimpan jam tangan Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe, nanti model-modelnya kurang lebih sama saya dikasih lihat ya teman-teman. Itu untuk jangka panjang bisa dibilang cukup meyakinkan gitu. Jadi boleh teman-teman menyimpan, terutama kalau Rolex Sport model steel, itu nggak usah dikhawatirkan, teman-teman bisa dijadikan store value yang jangka panjang ya teman-teman. Dari Submariner, GMT, dan Daytona terutama ya. Terus kalau Skydweller juga bisa. Tapi akhir-akhir ini kalau model-model Rolex yang two-tone juga, itu mulai bagus juga value-nya gitu. Memang nggak sebagus yang steel ya, tapi ternyata mulai bagus. Dan berikutnya yang precious metal juga harganya mulai, precious metal lebih baik dari yang two tone. Berikutnya two tone gitu. Jadi dulu kan harga-harga all gold dan lain-lain, seperti all gold, all platinum, white gold, yellow gold, rose gold, yang semuanya precious metal, dulu harganya nggak terlalu bagus ya. Nanti saya kasih contoh ya teman-teman. Contohnya kayak GMT Master Rose Gold yang root beer tapi semuanya gold ya, itu harganya juga udah naik. Rolex Daytona yang full all gold sudah naik teman-teman.
Bahkan Skydweller pun yang all gold sudah mengalami kenaikan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen nyimpen suatu barang atau benda yang bisa menjadi store value dalam bentuk jam tangan, kalau Rolex ya kurang lebih jenisnya yang tadi ya yang saya jelaskan. Audemars Piguet, terus terang saya nggak terlalu mendalami tentang Audemars Piguet, tapi yang saya tahu bahwa model-model Royal Oak di Audemars Piguet itu mengalami apresiasi harga yang cukup bagus di tahun ini. Bahkan bisa dibilang kenaikan tertinggi di tahun ini ya mungkin ya dibandingin tahun lalu dan 2 tahun lalu, karena sempat Audemars Piguet itu bahkan gosipnya atau beritanya di pasaran perjam tanganan itu nggak sebagus Rolex gitu. Tapi sekarang Audemars Piguet punya posisi yang bagus gitu dalam store value gitu. Jadi teman-teman juga boleh nyimpen Royal Oak ya. Dan nggak cuman yang diameternya 41 teman-teman, tapi yang 39, yang bahkan yang 37 pun nanti saya kasih lihat ya teman-teman. 37 mm ada yang blue dial sama yang panda tapi biru ya, kayak panda tapi biru. Bahkan yang grey yang seperti ini pun bagus gitu. Yang 37 mm nggak nyangka saya juga. Jadi harganya udah di atas retail semua, bahkan hampir double ya. Jadi teman-teman boleh menyimpan model-model tersebut jika Anda memang kalau ke toko ya kayaknya susah teman-teman. Tapi kalau misalnya Anda dapat harga bagus ya Anda boleh nyimpan untuk jangka panjang. Berikutnya Patek Philippe. Saya juga bukan yang paling mendalami di merek Patek Philippe. Tapi biasa teman-teman, Patek Philippe Aquanaut atau Aquanaut sih ngomongnya teman-teman. Aquanaut dan Nautilus ya terutama. Itu terus mengalami yang namanya apresiasi kenaikan ya. Apalagi yang 5711 juga udah discontinue kan, dia naik harganya, sekarang digantikan yang hijau, harganya pun tinggi ya teman-teman. Dan even precious metal Patek Philippe pun naik juga teman-teman. Jadi untuk jangka panjang teman-teman boleh menjadikan 3 merek ini, terutama model-model yang tertentu ya. Kalau yang tadi saya lihat dan saya kasih lihat gambarnya nanti, yang Patek Philippe seperti ini boleh untuk disimpan jangka panjang teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, rarity. Ada jenis-jenis yang bisa dibilang rarity, yaitu dari ketiga merek tadi ada jenis-jenis yang tetap ya. Jadi dari Rolex, Audemars Piguet dan Patek Philippe ada jenis-jenis yang tidak bisa dibeli secara retail di toko. Jadi saya juga nggak ngerti ya, kadang di katalognya juga nggak ada. Bahkan di katalog website Rolex-nya pun nggak ada. Tapi ada beberapa jenis model tertentu buatan pabrik langsung dari kayak Rolex gitu ya. Tapi modelnya khusus gitu. Nanti saya kasih lihat contohnya di sini ya teman-teman. Kalau yang AP sama Patek sih jujur saya juga nggak tahu, tapi pasti mereka punya. Dan juga ditambah yang merek keempat adalah Richard Mille ya teman-teman. Walaupun saya juga nggak mendalami tentang Richard Mille, tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang menggeluti di dunia Richard Mille itu, Richard Mille pun bukan store value lagi, tapi udah masuk ke rarity ya. Terutama model-model yang limited edition gitu, yang cuma ada berapa. Teman saya pernah masuk ke toko Richard Mille teman-teman, padahal dia sendiri pakai Richard Mille, dia sendiri udah memiliki Richard Mille. Nanya ke penjualnya, saya mencari Richard Mille model ini, atau kamu punya apa? Dia bilang, ini penjualnya ya teman-teman, dia bilang nggak punya apa-apa teman-teman. Jadi sampai se-eksklusif itu gitu Richard Mille, bahkan lebih eksklusif dari Rolex, dari Audemars Piguet, bahkan dari Patek Philippe gitu. Parah teman-teman. Jadi Richard Mille ini jamnya pun sudah mengalami apresiasi yang ada yang 2 kali, 3 kali lipat ya, bahkan 4 kali lipat model-model tertentu. Sadis sih teman-teman. Jadi kalau udah yang kelasnya kelas sangat-sangat atas ya, ini salah satu jam yang paling high end ya di dunia horologi gitu. Modelnya yang sport. Kalau yang klasik mungkin Patek Philippe ya. Nah, jadi kalau mencarinya rarity ya itu teman-teman. Rolex yang di luar dari katalog, di luar dari jenis-jenis yang di website,
juga Audemars Piguet dan Patek Philippe yang jenisnya benar-benar khusus, dan juga Richard Mille yang khusus. Nah itu Anda kalau mencari rarity ya masuknya ke situ. Anda boleh sharing coba tipe-tipe Rolex, AP, Patek yang masuknya jenis rare, jenisnya apa, Anda boleh sharing di komen. Berikutnya teman-teman, kalau saya pribadi ya teman-teman, ini hanya sekedar sharing sih, sekedar sharing. Makin kesini saya makin berpikir kalau untuk pemakaian sehari-hari ya, jadi ini daily beater teman-teman, nomor 3 ini yang daily beater. Jadi kalau merek menurut saya yang cocok untuk daily beater, untuk sekelas saya ya teman-teman, bukan sekelas kalian yang nonton, karena saya tahu kelasnya orang beda-beda teman-teman. Kalau buat saya daily beater itu masih di kelasnya Seiko menurut saya. Kenapa? Karena untuk daily beater itu merek Seiko itu untuk saya pribadi ya, saya sangat-sangat bebas memakainya teman. Mau dipakai berenang, mau dipakai hiking, mau dipakai kerja yang rada-rada hardcore juga nggak apa-apa gitu. Terutama model-model Seiko mechanical yang zaman sekarang ya, itu besinya itu disebutnya apa ya, jadi pokoknya besi yang keras lah gitu, walaupun ada aja sih jeding-jeding gitu. Tapi untuk sekelas Seiko terakhir saya ambil yang SPB 143 ya, itu kurang lebih harga 13 juta. Karena jeding-jeding pun nggak sampai sakit hati teman-teman. Jadi kalau buat saya untuk, dan kenapa Seiko? Banyak orang underestimate kelas Seiko yang menurut saya ini kelas menengahnya Seiko lah ya. Maksudnya gini, tapi ini menurut saya ya teman-teman, jangan jadi apa ya yang punya Rolex. Saya juga ada dan suka untuk memakai, tapi di event-event tertentu gitu. Jadi contoh misalnya gini, mungkin untuk Anda yang kelasnya sudah level ekonominya sangat di atas, Anda bisa memakai jam Rolex Submariner, Daytona, GMT Master itu sebagai jam daily beater Anda. Jadi mau dengan harga 200, 300 bahkan sampai 500 juta Anda terkena bantingan pun sampai rusak lecet-lecet pun nggak masalah gitu, karena kelasnya Anda sudah jauh di atas gitu. Tapi kalau buat saya pribadi bukan cuman itu aja, tapi untuk contoh lah, anggap Submariner hitam gitu. Submariner hitam. Seringkali kalau bukan zaman COVID gini ya, misalnya contoh COVID udah selesai, kita ke mall atau ke bioskop atau ke coffee shop, ke tempat-tempat ramai lah gitu. Anda bisa melihat teman-teman ataupun orang-orang lain yang memakai Rolex Sport yang bahkan bisa jadi sama modelnya gitu, apalagi Submariner gitu ya. Nah, untuk saya pribadi, jadi untuk daily beater itu saya nggak terlalu apa ya, ini jujur-jujurannya gini lah, nggak terlalu pengen pasaran teman-teman. Jadi cukup sering ya saya melihat di tempat-tempat keramaian itu, di mall gitu, orang makainya Rolex Sport lagi gitu, terutama model-model Submariner, GMT gitu ya. Kalau pasaran sama kayak kurang gimana lah gitu, jadi saya mendingan pakai Seiko aja udah deh. Rasanya jarang sih yang pakai Seiko di kelas yang bagus gitu, maksudnya menengah lah. Contoh kayak yang tadi saya bilang Prospex SPB 143J1 ya, ada sih pasti yang pakai, tapi nggak sebanyak, bahkan nggak sebanyak Rolex Submariner, karena untuk beli Seiko di harga 13 sampai 15 juta itu mungkin bagi orang tertentu itu ngapain gitu. Tapi kalau buat saya pribadi memang suka gitu ya sama dunia horologi ini, menurut saya ya watch enthusiast ya itu gitu, kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau untuk daily beater buat saya pribadi saya Seiko. Mungkin nanti kalau udah kelasnya naik ya, ada 1, 2, 3 merek yang saya suka ya. Ada Jaeger, Omega, sama Grand Seiko. Itu juga saya suka. Cuman kalau untuk sehari-hari, kalau rencana saya pribadi ya untuk menjadikan hobi ini jangan jadi hobi yang rugi gitu. Saya masih di nomor 1 gitu. Masih kalaupun ada kelebihan dana gitu,
pengen nyimpen dulu yang store value dulu gitu. Jadi suatu saat kalau misalnya pengen beli yang aneh-aneh, merek-merek yang aneh-aneh, jam yang unik, yang benar-benar suka, jangan sampai buang uang gitu, karena beberapa pengalaman lalu beli jam tangan asal itu dijual lagi itu bisa jadi at least turun 40-50% itu udah pasti. Tapi kalau Anda beli yang tepat di yang nomor satu tadi, store value ya, model-model tertentu, itu Anda bahkan jangka panjang mengalami apresiasi kenaikan harga, bukan penurunan gitu. Nah, ketika Anda sudah memiliki yang nomor satu, tidak perlu ke rarity sih. Kalau daily beater Anda pasti punya lah, tapi kalau misalnya daily beater yang Anda suka gitu ya, kayak saya suka kalau daily beater itu sekarang ini Seiko, tapi kalau nanti mungkin seneng yang Jaeger Grand Seiko dengan dial-dial yang unik ya. Nggak akan untung sih beli Grand Seiko gitu. Kalau dijual lagi pun, ini kalau dijual lagi ya, itu belum tentu harganya sama aja, belum tentu, udah pasti rugi biasanya. Even yang limited edition gitu. Cuman biasanya kan pakai kayak gini hanya untuk ya just for fun lah, maksudnya mengisi hidup ini dengan fun lah gitu, di luar dari kebutuhan kita yang sudah perlu dipenuhi, kebutuhan utama ya teman-teman. Ini kan bicara hobi sekarang. Nah, jadi kalau buat saya nomor 3 ini daily beater hari ini Seiko, tapi nanti mungkin yang saya suka adalah Jaeger LeCoultre. Modelnya ini master calendar chronograph ya. Terus saya suka Grand Seiko, beberapa model Grand Seiko saya banyak yang suka. Nanti saya kasih lihat ya contoh-contohnya di sini. Ada beberapa model yang saya memang suka aja, tapi memang mahal teman-teman. Grand Seiko itu minimal yang bagus itu di atas 70 juta ya, ada yang sampai 100 juta gitu. Jadi inilah model-model Grand Seiko yang saya cukup suka gitu. Berikutnya selain Grand Seiko saya juga suka Omega. Nah, ini Omega juga mahal, yang saya suka mahal, Atwhite 321 ya teman-teman. Kaliber 321, 39,5 mm, Speedmaster ya. Ini Speedmaster yang nggak biasa. Speedmaster biasa aja udah harganya udah 100 juta. Yang ini kalau order harus mesen ke luar negeri, dibuat dulu, TP dulu setengah, nanti barangnya datang, baru Anda lunasin. Nah, ini aja teman-teman, harga udah 234 juta, nggak boleh diskon lah. Rasanya kalau dipakai buat sehari-hari belum rela aja teman-teman. Apalagi kayak gini kan belum tentu naik gitu harganya, kurang lebih begitu. Yang keempat teman-teman, menurut saya jam itu ada jam event, yaitu misalnya contoh event untuk pertemuan dengan orang penting, atau misalnya undangan, atau misalnya ada acara ulang tahun gitu ya, yang dimana yang hadir di situ misalnya orang-orang penting juga gitu. Nah, di sini fungsinya sebenarnya murni hanya untuk fashion sih. Maksudnya pakai Seiko pun nggak masalah sih, selama maksudnya gini, yang kayak begini tuh nggak perlu wah harus mewah, harus gimana, nggak perlu gitu. Bahkan yang tadi saya cerita di nomor 3 ya, untuk daily beater suatu saat misalnya saya sukanya Jaeger LeCoultre gitu, makin nggak pasaran saya sebenarnya termasuk yang makin suka gitu untuk dipakai terutama. Jadi kalau untuk store value mah saya malah nyarinya yang pasaran teman-teman. Maksudnya bukan pasaran banget lah, tapi pasarnya banyak lah. Kalau mau jual tuh belinya, yang mau beli banyak gitu. Makanya kalau untuk store value ya Rolex Sport Steel gitu ya, itu mah udah pasarnya memang banyak lah kasarnya gitu, liquid lah teman-teman barangnya cepet. Tapi kalau untuk kayak event-event gitu, malah saya sukanya teman-teman yang seperti Alang Ensuna teman-teman. Jadi Alang Ensuna ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Yang saya suka yang tipe 1815 chronograph, nggak ada date-nya, atau datograph yang dulu teman-teman, yang 39 mm all white gold. Ini pun all white gold ya, klasik, unik aja gitu, aneh modelnya. Kayaknya nggak semua orang suka dan nggak semua orang tahu. Belakangnya keren banget teman-teman, kayak labirin gitu ya, labirin yang unik dan aneh gitu. Dan ini setahu saya manual winding sih. Jadi kalau untuk event-event gitu yang saya suka malah yang aneh-aneh lah teman.
Jadi untuk daily beater nggak pengen yang pasaran, untuk yang event-event penting pun nggak pengen yang pasaran. Dan yang terakhir yang saya pengen bahas adalah model hype, teman-teman. Model hype itu adalah, balik lagi, yang rata-rata orang suka aja, teman-teman. Kalau Omega ya Seamaster, Speedmaster gitu kan. Yang Atweight nggak semua tahu juga sih setahu saya. Kalau misalnya Rolex ya Submariner, GMT, Daytona gitu, Steel gitu ya. Salah nggak pakai hype kalau Royal AP Royal Oak, kalau Patek Nautilus sama Aquanaut? Salah nggak? Sama sekali nggak salah, teman-teman. Jadi dunia fashion, dunia horologi ini, dunia hobi ini adalah dunia yang bebas. Orang bebas memilih, pengen gayanya dia masing-masing juga nggak apa-apa. Jangan sampai terpengaruh banyak sama kata-kata dan omongan orang lain bahkan. Di sini saya jadi hanya memetakan ya, dan apapun yang saya cerita tentang preference saya ya ini nggak harus diikutin. Masing-masing beda kok. Karena teman saya ada memang sukanya model hype gitu. Submariner hitam, Daytona Panda dan hitam, GMT Pepsi, GMT Batman gitu, Hulk ya, Submariner Hulk. Dia memang sukanya seperti itu, yang hype gitu. Karena menurut dia pakai jam ini harus kelihatan gitu. Jadi orang harus tahu saya pakai jam. Kalau saya justru nggak pengen tahu, justru pakai ini tuh kalau bisa orang nggak tahu gitu. Tapi hanya watch enthusiast yang tahu. Nah ini beda-beda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar dan semuanya nggak ada yang salah lah, intinya gitu. Nah, teman-teman tipe yang mana nih? Jadi terus kalau Anda di bidang hobi horologi ini, Anda sukanya yang nomor berapa gitu? Kalau saya pasti start itu dari nomor 1, dimana saya pengen nyimpen dulu yang store value. Saya anggap ini adalah pengganti uang rupiah, karena uang rupiah, dolar itu terus dicetak, teman-teman. Sedangkan jam seperti ini marketnya akan terus berkembang. Ketika produknya diberhentikan untuk diproduksi, dia punya apresiasi harga yang cenderung naik dari waktu ke waktu, teman-teman. Setelah itu saya masuk ke cari yang daily beater yang saya suka gitu ya. Cari yang event yang saya suka. Itu pun kalau ada kelebihan dana, kalau enggak juga ngapain, teman-teman. Banyak hal yang kita perlu gunakan ya, uang untuk selain kepentingan utama keluarga kita, tapi untuk bantu orang dan lain-lain gitu. Jadi kalau memang ada budget lebih untuk hobi, ya bolehlah Anda mulai masuk ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Atau Anda termasuk golongan yang kelima, yang suka hype gitu. Jadi kalau pakai ini harus kelihatan. Nggak ada yang salah, teman-teman. Semuanya baik-baik saja kok. Anda boleh sharing ya, dan Anda boleh sharing alasannya kenapa. Oke, hari ini pembahasannya ringan aja, teman-teman, seperti ini. Semoga bisa menghibur kalian semua dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.